Silakan Bang. Baik, baik. Nah, tadi dari awal sudah saya katakan, Yesus itu datang ke dunia ini benar, diutus oleh Allah Bapa, ya, Elohim, ya, diutus dalam kemanusiaannya sebagai nabi, dan sudah saya katakan tadi macam-macam gitu ya. Jadi kita tuhankan Yesus itu bukan kemanusiaannya, ya, bukan darah daging tubuhnya yang sakit, yang lapar, yang ngantuk, yang bahkan mati. Bukan itu yang kita tuhankan. Yang kita tuhankan adalah keilahian Yesus itu, keilahiannya, firman yang sudah menjadi manusia. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 seterusnya itu. Nah, itulah keilahian, itulah yang kita tuhankan. Jadi yang kita tuhankan bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan tubuhnya, bukan Bang Juma. Ya, iman Kristen itu di dalam Yesus itu, yang itu keilahiannya, itulah yang kita tuhankan. Dialah sang pencipta, dialah sang penguasa, dialah jadi hakim. Karena tidak ada manusia atau nabi pun yang bisa menentukan Anda ke surga atau Anda ke neraka. Itu hanya ada haknya dari Elohim, ya, sang penguasa, sang pencipta. Itu hanya yang berhak menentukan siapa yang masuk ke surga, siapa yang ke neraka, bukan nabi. Itu. Jadi benar bahwa Yesus itu adalah sebagai manusia, nabi dalam kemanusiaannya, utusan dalam kemanusiaannya. Begitu Bang Juma. Ya. Oke. Jadi di sini tidak ada lagi yang kita perdebatkan. Kalau Kristen itu menuhankan Yesus, bukan menuhankan kemanusiaannya, bukan menuhankan tubuhnya yang lahir dari rahim Maria dan mati bangkit kembali. Bukan itu yang kita tuhankan. Firman yang sudah menjadi manusia, firman itulah, ilahi itulah yang kita tuhankan. Begitu. Jadi jangan membahas Alkitab ini, mencoba menjas iman Kristen itu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke Bang, oke. Jadi terima kasih ya teman-teman, kita saksikan ya, ada 3.000 di YouTube juga ribuan yang memandang kita berdiskusi. Alhamdulillah malam ini saudara kita Kristen mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus yang manusia. Berarti bukan nabi. Berarti bukan nabi yang datang kepada Bani Israel yang mereka sembah. Kan itu yang kubahas Bang. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Berarti sudah benar Anda mendukung apa yang saya sampaikan secara Anda tidak sadar. Yang kami sembah adalah bukan kemanusiaannya. Lah memang bukan Yesus yang manusia itu yang Anda sembah. Yang Anda sembah adalah makhluk yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, bukan menghantarkan bahwa itu adalah ilahi, bukan menghantarkan itu bahwa aku adalah Tuhan, tetapi justru apa yang aku lakukan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan, semuanya itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi memang berbeda. Sehebat apapun Yesus yang manusia ini melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 dan seterusnya, bukan Tuhan. Nanti yang Anda sembah itu menjadi Tuhan ketika Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dari bisikan makhluk yang bernama Yesus itu. Dia datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itulah yang Anda sembah. Kolose 2 nomor 9, dan di dalam jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian. Itu yang Anda sembah. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa semua yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, air menjadi anggur, atau apapun itu, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan.
Jadi mau kemana manusia ini mau dijadikan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang Anda tuhankan itu adalah yang memang Tuhan Anda. Yang datang kepada Paulus, yang bukan Elohim. Karena Elohim tidak bisa berubah menjadi makhluk. Elohim tidak bisa berubah menjadi manusia. Di mana itu tertulis? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Berarti yang dibentuk menjadi daging bukan Tuhan. Beda dengan yang ada di Paulus. Bahwa dia adalah Tuhan yang dari langit turun ke bumi. Lalu kemudian kata, iblis datang menjelma menjadi manusia dan mengaku sebagai Yesus. Itulah yang Anda sembah. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak mempertuhankan kemanusiaan Yesus. Berarti Anda tidak menuhankan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Tetapi Anda hanya membawa Tuhan Anda yang adalah Yesus juga. Yang Paulus katakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil, menerima suratku 13 buku. Bukan dari manusia, tetapi dari makhluk yang mengaku Yesus. Ingat, Yesus yang manusia berpesan, wahai muridku, dan setias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan Anda renungkan apa yang saya sampaikan. Oke, benar bahwa Yesus itu utusan dalam kemanusiaannya. Sudah berulang-ulang kita ini bahas juga. Ya? Dan ia yang terangkat ke surga, bukan Yesus yang dalam kemanusiaannya lagi seperti kita, darah, daging, dan tubuh. Dia adalah ilahi yang sudah naik ke surga. Dan itulah yang kita sembah. Itulah yang kita puji. Itulah karena tidak ada dua Elohim atau tiga Elohim. Elohim adalah satu. Itulah sang pencipta itu. Begitu Bang Cuma. Jadi Elohim itu adalah Yesus. Yang dikenalkan oleh Paulus, yang dikenalkan oleh rasul-rasul yang lain. Nah, dialah itu satu-satunya. Tidak ada dua Yesus. Tidak ada tiga Yesus. Hanya satu Yesus. Yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Tadi yang sudah Bang kutip dari Filipi, mengosongkan dirinya. Ia mengosongkan keilahiannya supaya bisa ia masuk ke dalam ruang dan waktu manusia itu sendiri. Nah, kedua Bang Juma, tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa jadi apa-apa. Itu kita salah. Elohim namanya sang penguasa, sang kuasa, bisa berbuat apa-apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Namanya tidak ada yang bisa membatasi dia. Tidak ada yang bisa mengukur dia. Dia adalah sang ilahi, sang pencipta alam semesta. Nah, begitu Bang Cuma. Nah, kemudian Bang Cuma, bahwa tujuan Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, tentu sudah kita tahu bahwa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tanpa ia datang ke dunia menjadi manusia, maka keselamatan tidak akan didapatkan manusia itu sendiri. Nah, orang Israel menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini. Jangankan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Nabi pun mereka tidak menerimanya sebagai Nabi. Begitu Bang Juma. Justru karena Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Ya, seluruh dunia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Andaikan bangsa Israel menerima, percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka keselamatan itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, justru penolakan orang Israel lah terhadap Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus, maka keselamatan itu sampai kepada seluruh dunia ini. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi orang Israel itu tidak mungkin percaya ada Tuhan datang jadi manusia. Jadi itu tak ada di konsep Bani Israel, agama Samawi itu nggak ada. Jadi mereka sudah dipahamkan dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi satu dengan orang yang lain saling mengajar, kenalilah Tuhan.
Sebab mereka, baik yang kecil maupun yang besar, sudah mengenal Tuhan. Jadi jangan lagi ada yang mengajarkan Tuhan itu kayak begini loh, Tuhan itu kayak begini loh. Tak ada lagi. Dan aku tidak akan pernah mengingat-ingat dosa-dosa kalian, wahai Bani Israel. Semuanya telah kuhapuskan. Itu pernyataan Tuhan dalam Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi ada orang di antara kalian saling mengajarkan, kenalilah Tuhan satu sama lain. Sebab mereka telah mengenali aku. Anda mengatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Oh sorry. Itu kitabnya orang Yahudi. Yahudi sudah tamat. Bahkan di dalam kitabnya mereka 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitab mereka juga dikatakan Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Adalah sangat lucu kemudian ketika Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka yang hanya mau diterima. Kawan-kawan Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama. Terima aku sebagai utusan Tuhan dong. Yesus minta diterima sebagai utusan Tuhan aja. Ditolak. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan, aku adalah Elohim. Aku adalah Tuhanmu yang membebaskan kalian, nenek moyang kalian dari perbudakan Mesir. Tidak sama sekali. Tiba-tibanya muncul Kristen dari barat mengatakan karena dia ditolak sebagai Tuhan. Ini menggelikan, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ketika menerima Tuhan bernama Yesus itu, Paulus ditugasin bukan untuk kepada Yahudi. Karena iblis itu bukan makhluk bodoh. Iblis itu orang cerdas. Iblis tahu orang Yahudi tidak akan mungkin mau terperdaya untuk yang kedua kalinya. Ingat Bung, bagaimana iblis datang mempengaruhi kemudian ketika Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai. Iblisnya datang, hei kaumnya Nabi Musa, buatlah patung dari emas, jadikanlah itu Tuhanmu. Gagal. Mereka mampu, iblis-iblis ini mampu membuat kemudian kaumnya Nabi Musa untuk menyembah Tuhan benda mati berupa berhala, patung lembu dari emas. Tapi itu tidak lama. Mereka meninggalkan, iblis kecewa. Alamak. Kaumnya Nabi Musa meskipun mereka tegar tengkuk, mereka tetap percaya Nabi Musa itu utusan Tuhan dan ada Elohim sebagai Tuhan meskipun mereka tidak taat. Gimana ini? Oh tunggu, kita tunggu waktu yang tepat. Lahirlah Yesus. Disinilah iblis kemudian melakukan aksi yang sangat dahsyat. Bagaimana dia bukan lagi menjadikan Tuhan itu penggantinya sebagai patung lembu. Tapi menjadikan Tuhan itu digantikan kemudian dengan makhluk yang bernama Yesus. Iblis berhasil, pengikutnya banyak. Separuh dari keturunan Adam itu menjadi Kristen. Pahami itu dulu Bung. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami datang jadi manusia, keluar dari kubur jadi Tuhan. Ingat, mengenai keluar dari kubur, Yesus di dalam Matius 12, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, berikanlah satu tanda kepada kami. Apa jawab Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda bangkit dari kubur. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Mereka minta tanda, orang jahat ini, angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Murid-murid Yesus angkatan jahat gak? Enggak. Berarti dia enggak dikasih tanda itu? Enggak. Mana buktinya Bang Suma? Jangan cerita tanpa data. Bukti bahwa angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Dan murid Yesus tidak diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tengok. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang terjadi di sana, Bung? Ketika kemudian perempuan-perempuan itu datang di hari Minggu di kubur. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Datanglah mereka kemudian melaporkan kepada murid-murid 11 murid ini.
Apa aksi mereka? Apa reaksi mereka dari laporan perempuan? Mereka tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, nomor 12 yang Anda baca, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta masuk ke dalam kubur dan menemukan hanya ada kain kafan, tidak ada jasad, dan berkata dalam hatinya, apa ya yang sedang terjadi? Artinya Petrus dan kawan-kawan murid Yesus tidak diberi tanda Yunus. Tidak ada tanda angkatan jahat diberikan kepada mereka. Tapi sekiranya angkatan jahat yang datang ke kubur, dia datang melihat, wow, halilintar. Rupa-rupanya benar-benar dia bangkit dari kubur. Haleluya. Maka angkatan jahat akan menyembahnya. Kenapa? Karena betul-betul keluar dari kubur. Tapi sang murid yang asli mengatakan apa? Apa yang sedang terjadi ya? Kok dia tidak ada di kubur? Kenapa demikian? Anda baca Markus 14 nomor 50. Ternyata murid-murid Yesus pada saat penangkapan semuanya lari meninggalkan Yesus. Tak ada yang melihat tragedi selanjutnya. Nah itu, ketika Anda mengatakan bangkit dari kubur, itu adalah bukti bahwa dia sudah Tuhan. Ingat saudara, Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat adalah orang bangkit dari hari ketiga menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah terangkat. Yang keluar dari kubur itu adalah Helel bin Sakar. Anda boleh baca dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Engkau naik ke awan-awan, ingin menyamai, ingin menyetarai, ingin membandingi Tuhan Sang Yang Maha Tinggi. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam kubur engkau dilemparkan oleh Elohim. Dan ingat, ketika Yesus mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, iblis dilemparkan dari mana? Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari goa, dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur adalah iblis. Yang dimasukkan jasadnya ke dalam kubur adalah pengganti dari Yesus. Keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur, menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Inilah yang terjadi. Sehingga penyembah-penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini, kata Yesus di akhir zaman, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, perbuat kejahatan. Angkatan jahat, kasih simbol bangkit pada hari ketiga. Kristen diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sinkronisasi itu terjadi. Tinggal akal sehat yang difungsikan. Demikian. Oke. Baik, oke, baik. Jadi terima kasih Bang Juma ya dan teman-teman lain sudah sangat giat membaca Alkitab ya. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah banyak ayat-ayat saudara-saudara ungkap terangkan dan tidak ada satupun ayat itu yang palsu. Semua pas tepat. Ya, saya kok buka-buka ya apa yang saudara-saudara katakan itu benar. Tetapi yang salah adalah pemahaman, pengertian, kesimpulan, dan tafsirnya. Itu yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Maka saran saya supaya ketemu nanti, klop dia, hasil dari saudara-saudara meneliti dan membaca Alkitab ini, maka dipahamilah bagaimana Kristen memahami Alkitab ini, ya, menyimpulkan Alkitab ini, dan menjadikan ini menjadi tuntunannya. Tuntunan hidupnya kepada Sang Pencipta. Nah kedua, tadi waktu Farisi meminta tanda kepada Yesus, yang dimaksud dengan angkatan jahat itu adalah orang Farisi tersebut. Ya, angkatan jahat yang meminta tanda itulah yang disebut orang-orang yang jahat itu. Nah ketiga, bahwa peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu adalah fakta dan nyata. Itulah yang diimani Kristen. Dan tadi saudara kita, ada tadi ibu tadi, sudah mengutip ayat ketika Maria datang ke kubur, ketemu dengan Yesus. Nah itu sudah dikonfirmasi bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi begitu Bang Juma. Bang Juma tinggal mencoba bagaimana cara Kristen memahami Alkitabnya. Baru nanti Bang Juma dapat kesimpulan yang sebenarnya Alkitab itu, isi Alkitab itu. Begitu Bang Juma. Oke, silakan. Thank you saudara, silakan. Silakan. Masih ada yang lain?
Mungkin Ya, Saudara mungkin Indra ini mau Bang speak Martin up. Sekarang- mau masuk. Oke, satu lagi Bang. Ini kan kita Silakan. bahas iman Kristen, ya. Saya hanya sedikit aja bertanya tentang Islam. Boleh nggak Bang? Silakan. Oke, baik. Nah, ini aja pertanyaan yang simpel aja. Nah, karena Siap. saya penasaran, selalu saya baca-baca, buka-buka buku. Sebelum Muhammad menjadi nabi atau masuk ke gua Hira itu dan keluar, agamanya beliau apa, Bang? Iya, Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada sejarah dalam internal Islam maupun di luar Islam, bahkan orang-orang yang memusuhi beliau, yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyadari dengan sepenuh hati bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada dan penciptanya pasti ahad. Makanya dia dikatakan bahwa beliau pengikut Millah Abraham, beliau adalah orang Hanif, orang yang lurus akidah. Sama seperti Abraham alaihissalam ketika proses pencarian Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah apapun. Tidak pernah menyembah apapun. Sampai dia masuk ke dalam gua bertahanus kemudian. Berfikir. Merenungkan apa yang terjadi di sekitar orang-orang yang ada di Mekah pada zaman itu. Mereka menyembah berhala. Rasulullah berfikir ini ada apa dengan mereka. Sampai pada akhirnya datanglah Roh Kudus menyapanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Anda bertanya apa agamanya? Beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus. Tidak menyembah berhala. Hanya mengakui dalam hatinya bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam besar ini. Tetapi dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu. Yaitu menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah itu Bang. Beliau tidak Yahudi, beliau tidak Nasrani, tetapi beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus di dalam memandang bahwa Tuhan itu ada dan tidak mungkin Tuhan itu adalah makhluk atau benda mati. Demikian. Jadi beliau tidak beragama sebelum masuk dan keluar dari gua Hira. Artinya, lalu dari mana dia mengenal adanya Allah atau dalam Islam Allah? Dari mana? Karena kalau dia tidak beragama, tidak menyembah apa-apa, hanya dalam hatinya, dari mana dia ketahui ada sang pencipta atau Allah itu sendiri, gitu Bang? Iya, baik. Jadi di Islam itu punya konsep jelas ketika Allah menyatakan diri, jangankan Nabi Muhammad, orang-orang ateis aja sadar Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan pencipta itu kemudian di dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Dikenali dengan nama Allah, dengan nama-nama yang dan memiliki sifat-sifat yang lain. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah mentadaburi itu. Rasulullah mengakui bahwa ada hakikat yang maha besar, ada hakikat yang maha kuasa, ada hakikat yang maha suci. Hakikat inilah kemudian yang beliau sebut dengan nama Allah. Maka kami menyembah Allah yang tidak sama seperti makhluk, yang hakikatnya tidak sama seperti ciptaan. Contoh misalnya, saya masuk ke dalam kamar, saya kunci kamarnya dari dalam. Lalu saya teriak, wahai Tuhanku yang maha besar, wahai Tuhanku yang maha kuasa. Pasti Tuhan pencipta alam semesta ini mendengar. Tapi kalau yang lain masuk ke dalam kamar memanggil, wahai Yesus, sang pencipta mengatakan, ini Tuhanku, salah sembah yang disembah adalah makhlukku anak Maria. Nah, itulah makanya kalau di Islam, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita sadari, ada. Makanya Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku lebih dekat. Kalau dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan bahwa aku Allah lebih dekat dari urat leher
dari ciptaanku itu sendiri. Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu kata Tuhan kami. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Tuhan itu. Contoh, bagi orang yang berakal. Kita makan makanan yang sama masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada beberapa organ, tangan, jantung, limpa, dan seterusnya. Gigi termasuk bagian tubuh, rambut bagian tubuh. Tapi kenapa alis kita atau bulu mata kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan itu? Kita? Mustahil. Orang tua kita? Mustahil. Pemerintah? Mustahil. Itulah Allah yang menjaga diri manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku ada di dalam diri manusia. Aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripadanya dibandingkan dia kepada urat lehernya. Jadi kami tidak perlu menunggu mana Tuhannya. Tuhan itu mana ya? Oh, itu Tuhan kita lahir tanpa ayah. Islam itu tidak begitu. Islam mengenal Tuhannya dari dirinya sendiri. Mustahile ibu bapak kita yang menyusun. Ini kuku, ini jari, ini siku, ini lengan, ini perut. Bukan orang tua kita yang menyusun itu. Dan bukan juga kita yang menyusun itu. Bahkan sejak kita dilahirkan sampai hari ini kita mampu berdiri dan menyombongkan diri di hadapan para manusia. Dan bahkan sombong di hadapan pencipta kita. Kita tidak tahu apa itu suara kita. Apa itu roh kita. Roh yang kita temani tidur. Roh yang kita temani makan. Roh yang kita temani menentang Tuhan. Pun tidak kita tahu apa itu. Padahal itu adalah hal yang ada pada diri kita sendiri. Kita sombong di hadapan pencipta kita. Tetapi kita tidak tahu. Kita pakai sombong itu roh yang ada pada diri kita. Roh itu apa? Sampai hari ini tak ada manusia yang tahu apa itu roh yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tidur bersamanya, makan bersamanya, menangis bersamanya, sombong kepada penciptanya bersamanya. Tapi jangankan kemudian dia bisa mengetahui untuk melihat roh yang ada pada dirinya saja. Kagak ada, kagak bisa. Itulah Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ada pada dalam dirimu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi kita tidak perlu kemudian mencari Tuhan. Oh, Tuhan itu mana ya? Nggak perlu. Inilah yang diadakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Roh Kudus datang kepadanya. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa, yang telah menciptakan dirimu dari segumpal darah. Itu. Jadi beda agama samawi dengan agama ardi, agama buatan manusia. Tuhannya, sembahannya harus kudu dilihat. Harus kudu ada, ditatap, dipandang, dipegang, diraba, dicium. Itu agama ardi, itu agama aliran kepercayaan. Sedangkan akal dicipta oleh Allah, disimpan pada manusia agar manusia ini bisa menemukan Tuhannya. Jadi akal sudah cukup bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Makanya umat Islam itu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku teguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Aku melihat alam semestamu, aku melihat tubuhku, aku melihat udara, aku melihat angin, aku melihat pohon, aku melihat laut, aku melihat gunung. Dan sungguh ini pasti adalah ciptaanmu. Tidak mungkin ciptaan manusia. Tidak mungkin. Bersaksi engkau pencipta segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi Tuhan tidak mesti turun menjadi bayi. Oh pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan yang meriah. Itu bukan kayak gitu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal, budi. Bukan dengan iman. Iman itu adalah hal akal baru iman. Jangan imani dulu, akal
tidak cocok. Itu sisi kemanusiaannya. Padahal sisi keilahiannya tidak begitu. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena kudu terlanjur Kristen lebih dulu. Tidak pakai akal. Kalau di Islam tidak. Islam selaras dengan akal. Tidak bisa bertentangan akal dengan Islam, dengan Al-Quran itu nggak bisa. Sedangkan imannya Kristen terlanjur diimani. Semisal gini, ada sebuah aqua, isinya air. Sudah terlanjur diimani, mungkin mana? Setiap orang dikasih minum, mati, masuk neraka. Setiap ada orang minum, mati pasti. Tapi sudah diimani. Ini aqua loh, mau mengatakan racun, gengsi. Karena udah terlanjur diimani. Di Islam tidak. Islam itu harus dengan akal dulu. Diteliti dengan akal dulu. Setelah rasionya, keseimbangannya itu ada antara wahyu dan akal. Barulah muncul yang disebut disebut iman. Seperti itu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, jangan tanya ke Islam. Tuhan itu seperti apa Tuhannya? Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Jangankan melihat Tuhan kita manusia ini, alat yang kita pakai, indera yang kita pakai untuk menelaah warna hitam, hijau, coklat, kuning dan seterusnya, pendek, tinggi, gemuk, kurus untuk menilai objek-objek itu disebut mata. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, melihat benda yang paling terdekat dengan sumber penglihatan manusia berupa mata, yaitu kelopak mata saja kita tidak bisa lihat. Apalagi yang menciptakan. Apa benda yang paling dekat dengan biji mata? Pelupuk mata, bisa kita lihat? Tidak bisa. Berarti mata kita ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan mau melihat yang tak ada batasnya, itu mustahil. Maka kata ihsan, prinsip ihsan dalam Islam adalah sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Tuhanmu itu melihatmu. Makanya umat Islam itu kalau ibadah, Allahu Akbar. Wahai dikau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dikau, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Islam itu menyembah gitu seperti itu. Tuhan. Bagaimana cara dia mendengar? Allah maha mendengar. Ya, Dari mana maha kau tahu sami. dia maha mendengar? Dari mana kau tahu? Pencipta langit dan bumi ini Anda ragukan kalau dia itu maha mendengar. Anda ini manusia atau kambing? Pencipta kita ini pasti maha mendengar. Itu udah pasti itu. Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan adalah Tuhan penciptanya Yesus, bukan Yesusnya. Dengar. Anda harus bisa menjelaskan kalau dia tidak serupa dengan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Iya, kalau dia tidak serupa, bagaimana dia bisa mendengar? Kalau dia saudara. Anda mengatakan jangan batasi Tuhan. Tapi sekarang Anda ingin membatasi Tuhan dengan memiliki kuping kayak Anda. Kuping Anda itu usianya paling 60 tahun. Udah soak. Udah nggak bisa lagi mendengar. Dan paling jarak pendengaran Anda itu 300 meter. Hah? Umur 50 tahun ke atas Anda kentut, Anda tuduh orang. Karena Anda nggak mendengar lagi suara kentut Anda. Kuping udah. Tuhan itu tidak begitu. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manusia mendengar, tapi Tuhan maha mendengar. Bedakan mendengar dengan maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar memberikan titisan kepada makhluknya supaya bisa mendengar. Diciptakanlah kuping. Nah, aku ciptakan alat berupa Bang Juma, kuping. gantian ya. Itu saudara. Anda Ya, silakan.